Halo mahasiswa semua, kita akan mempelajari tentang pendekatan recovery and lingkungan suportif dalam keperawatan jiwa lanjutan, yaitu pemulihan sebagai proses dan hak pasien. Saya dengan Ibu Veronica Paula. Untuk deskripsi mata kuliah berikut ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana itu konsep pemulihan atau recovery pada klien dengan gangguan jiwa sebagai proses yang bersifat personal, dinamis, dan berkelanjutan. Mahasiswa akan memahami pemulihan tidak hanya sebagai perbaikan gejala, tetapi sebagai proses menemukan makna hidup, harapan, dan identitas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari pentingnya lingkungan suportif dalam menunjang proses pemulihan, termasuk peran keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan dalam memberikan dukungan sosial dan psikologis yang berkelanjutan. Ada pula capaian pembelajaran atau learning outcomes. Yang pertama, menjelaskan konsep pendekatan recovery dalam keperawatan jiwa lanjutan. Kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip pemulihan sebagai hak pasien. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses recovery. Yang keempat, menunjukkan kemampuan menerapkan lingkungan suportif dalam praktik keperawatan jiwa. Yang kelima, mengintegrasikan pendekatan recovery dalam asuhan keperawatan jiwa berbasis empati, kolaborasi, dan pemberdayaan pasien. Pengertian recovery dalam keperawatan jiwa. Recovery dalam konteks keperawatan jiwa bukan hanya sekedar bebas dari gejala gangguan mental, tetapi merupakan proses personal dan holistik di mana individu dengan gangguan jiwa berusaha untuk membangun kembali makna hidup, harapan, dan identitas diri, meskipun mungkin masih mengalami gejala atau keterbatasan. Menurut Anthony pada tahun 1993, recovery adalah a deeply personal, unique process of changing one's attitudes, value, feelings, goals, skill, and/or rules. It is a way of living a satisfying, hopeful, and contributing life even with the limitation caused by illness. Jadi proses yang sangat personal dan unik dalam mengubah sikap, nilai, perasaan, tujuan, keterampilan, dan peran seseorang, serta cara hidup yang memuaskan, penuh harapan, dan bermakna meskipun dengan keterbatasan akibat penyakit. Aspek penyembuhan dan pemulihan. Aspeknya apa saja, kemudian penyembuhan itu apa, serta pemulihan. Tujuan dari penyembuhan yaitu menghilangkan penyakit, sedangkan pemulihan menemukan makna hidup meski dengan penyakit. Jadi dia masih memiliki atau mengidap penyakit tersebut. Kemudian pendekatannya bisa dilakukan dengan medis dan biologis, sedangkan pemulihan bisa dilakukan dengan holistik, biopsikososial, serta spiritual. Peran pasien di penyembuhan itu lebih pasif, sedangkan pemulihan aktif dan berdaya. Ukuran keberhasilannya dari penyembuhan hilangnya gejala, sedangkan pada pemulihan kualitas hidup dan fungsi sosial. Fokusnya kepada penyembuhannya itu hasil akhir, kemudian pemulihan prosesnya berkelanjutan, sehingga ada suatu quotes, prevention is better than cure. Ciri-ciri recovery dalam keperawatan jiwa. Yang pertama, berpusat pada individu. Pasien menjadi subjek aktif, bukan sekedar penerima perawatan. Yang kedua, berorientasi pada kekuatan, strength based, fokus pada potensi bukan kelemahan. Yang ketiga, proses yang berkelanjutan, tidak linear, dapat naik turun sesuai kondisi pasien. Yang keempat, melibatkan harapan dan pemberdayaan. Pasien dibantu untuk percaya pada kemampuan dirinya sendiri. Yang kelima, didukung lingkungan sosial yang positif, keluarga, teman sebaya, dan tenaga kesehatan yang berperan sebagai pendukung. Tujuan recovery dalam keperawatan jiwa.
Yang pertama, membantu pasien menemukan makna dan tujuan hidup setelah mengalami gangguan jiwa. Yang kedua, memfasilitasi kemandirian dan tanggung jawab diri dalam mengelola kondisi mentalnya. Yang ketiga, menumbuhkan harapan dan rasa percaya diri untuk berfungsi kembali dalam masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi sosial pasien. Peran perawat dalam proses recovery. Berperan sebagai fasilitator, yaitu membantu pasien menetapkan tujuan pemulihan pribadi. Yang kedua, motivator, menumbuhkan harapan dan semangat dalam diri pasien. Kolaborator, bekerja sama dengan keluarga dan tim kesehatan lainnya. Sebagai advokat, melindungi hak pasien untuk mendapatkan layanan yang manusiawi dan berbasis pemulihan. Pemulihan sebagai hak pasien. Pendekatan berbasis hak, right-based approach, dalam keperawatan jiwa mengacu pada instrumen internasional seperti WHO Mental Health Action Plan pada tahun 2023 dan United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang bermartabat dan non-diskriminatif. Yang kedua, pasien berhak menentukan arah dan tujuan hidupnya sendiri. Yang ketiga, pemulihan merupakan hak, bukan hadiah atau izin dari tenaga kesehatan. Yang keempat, layanan keperawatan harus menghargai otonomi, privasi, dan kerahasiaan pasien. Yang kelima, stigma dan pelabelan negatif harus dihapuskan dalam semua bentuk pelayanan. CHIME Framework, yaitu Connectedness, Hope, Identity, Meaning, Empowerment. Model CHIME ini dikembangkan oleh Leamy et al. Pada tahun 2011. Connectedness atau keterhubungan berarti seseorang merasa terhubung dengan orang lain, komunitas, dan dunia sekitarnya. Hubungan yang positif memberikan rasa diterima dan dukungan emosional yang sangat penting untuk pemulihan. Aspek pentingnya, dukungan sosial dari keluarga, teman, tenaga kesehatan, dan komunitas. Partisipasi dalam kegiatan sosial dan kelompok dukungan. Rasa memiliki sense of belonging. Kemudian peran perawat itu apa saja di dalam connectedness ini, yaitu memfasilitasi hubungan antar pasien seperti dilakukan peer support, kemudian menghubungkan klien dengan kelompok masyarakat dan organisasi pemulihan. Mendorong komunikasi terbuka dan penerimaan sosial. Contoh praktik yang dapat dilakukan, klien diajak mengikuti kegiatan kelompok seni atau olahraga bersama agar lebih terhubung secara sosial. Hope and Optimism. Harapan adalah inti dari proses pemulihan. Individu perlu percaya bahwa mereka dapat pulih dan hidup bermakna walaupun masih mengalami gejala. Aspek pentingnya apa saja? Keyakinan bahwa pemulihan itu mungkin, dukungan dari orang lain yang menumbuhkan semangat, fokus pada kekuatan dan kemajuan bukan kelemahan. Sedangkan di dalam sini peran perawat itu bagaimana sih? Memberikan motivasi dan penguatan positif, menjadi teladan sikap optimis, mengingatkan klien tentang kemajuan kecil yang telah dicapai. Contoh praktiknya, perawat berkata, "Saya lihat kamu sudah mulai bisa tidur lebih baik minggu ini. Itu suatu kemajuan yang besar ya." Identitas diri atau identity, pemulihan membantu klien menemukan kembali identitas diri yang positif di luar label orang sakit jiwa. Tujuannya adalah membangun rasa harga diri dan martabat. Aspek penting yang perlu kita perhatikan yaitu mengurangi stigma dan self-stigma. Yang kedua, mengembangkan pandangan diri yang positif, menemukan peran baru yang bermakna di masyarakat. Bagaimana perannya kita?
menghargai pasien sebagai individu yang unik, menghindari pelabelan negatif, mendorong klien mengenali kelebihan dan perannya di luar penyakit. Contoh praktiknya, perawat membantu klien menulis cerita hidup positif yang menyoroti kekuatan dan pencapaian mereka. Meaning in life atau makna dalam kehidupan. Recovery melibatkan pencarian tujuan hidup, makna, dan arah baru setelah mengalami gangguan jiwa. Klien perlu merasa bahwa hidupnya tetap berharga. Aspek pentingnya, kegiatan yang memberi arti, pekerjaan, pendidikan, spiritualitas, serta relasi. Refleksi tentang pengalaman hidup dan pertumbuhan pribadi. Membangun harapan melalui kontribusi sosial. Terus kemudian bagaimana peran perawatnya memfasilitasi aktivitas yang bermakna, mengintegrasikan nilai spiritual dan budaya pasien, memberi ruang bagi refleksi dan ekspresi diri. Contoh praktiknya, klien diberi kesempatan menjadi mentor sebaya atau peer mentor untuk membantu pasien yang baru. Empowerment atau pemberdayaan berarti mengambil kendali atas hidup sendiri dan menjadi aktor utama dalam proses pemulihan. Klien didorong untuk membuat keputusan dan berperan aktif dalam perawatannya. Aspek pentingnya apa saja? Otonomi dan partisipasi aktif dalam perawatan, pengakuan atas kemampuan dan hak klien, akses terhadap sumber daya dan kesempatan sosial. Peran perawat apa saja? Melibatkan klien dalam perawatan keperawatan, memberikan informasi jelas tentang hak dan pilihan pengobatan, memberi pujian atas upaya mandiri dan keberhasilan kecil. Contoh praktiknya, klien dilibatkan menentukan jadwal aktivitas harian yang sesuai dengan minatnya. Sehingga model CMI ini membantu tenaga keperawatan jiwa memahami bahwa pemulihan adalah proses personal, sosial, dan spiritual. Perawat bukan hanya menyembuhkan gejala, tetapi menjadi fasilitator pertumbuhan, pemberdayaan, dan keterhubungan manusiawi. Hubungan terapeutik dengan perawat. Hubungan yang hangat, empatik, dan penuh penerimaan menciptakan kepercayaan antara pasien dan perawat. Komunikasi terapeutik membantu pasien mengekspresikan emosi, memahami diri, dan menemukan solusi terhadap masalahnya. Indikator kemampuan dalam praktik. Perawat dikatakan mampu menerapkan lingkungan suportif apabila mengatur ruang rawat yang aman dan nyaman, menunjukkan komunikasi terapeutik dan empati, mengelola situasi konflik tanpa kekerasan, melibatkan pasien dalam kegiatan harian, menunjukkan sikap menghargai dan tidak diskriminatif, menjaga suasana ward tetap tenang dan terkontrol. Contoh penerapan di lapangan untuk indikator kemampuan dalam praktik. Situasi, klien menunjukkan tanda-tanda cemas dan menarik diri. Tindakan perawat, mengajaknya bicara dengan suara lembut di ruang yang tenang, memberi kesempatan klien mengungkapkan perasaannya, menawarkan aktivitas ringan seperti menggambar atau menyapu taman, memberi pujian atas partisipasinya. Hasilnya, klien mulai berinteraksi dengan staf dan pasien lain sehingga tingkat kecemasannya menurun. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan lakukan evaluasi setelah pembelajaran berikut ini dengan menjawab pertanyaan yang akan diberikan pada slide berikutnya.